Kalau tanya utusan, utusan gitu. Nggak, gimana kita jangan bahas Yesus dulu, jangan bahas Tuhan saya, jangan bahas Tuhan abang dulu. Kita bicara tentang definisi Tuhan dulu, Bang. Definisinya? Iya, karena gini, ini sama nanti gini loh, Bang. Kita menjelaskan tentang teorema Pitagoras, tapi kita tidak tahu apa yang disebut dengan X kuadrat, apa angka, apa huruf. Jadi kita nanti tersesat bersama-sama. Saya mau tahu nih, kalau saya Bang tanya, saya bisa jawab esensi Tuhan. Secara etimologi, terminologi, dan esensi saya bisa jelaskan tuh. Saya bertanya ini bukan menguji abang, tapi ingin tahu sudut pandang abang sebagai orang Kristen. Yang abang maksud dengan Tuhan itu apa sih? Kalau saya, misalnya saya jawab nih, boleh abang ikutilah jawaban saya, boleh. Kalau dalam kaidah bahasa atau linguistik, Bang, Tuhan itu diterjemahkan dari kata ilah dalam bahasa Arab, dari kata God bahasa Inggrisnya, dari kata Theos dalam bahasa Yunaninya, dari kata Adonai dalam bahasa Ibrani, dari kata Elohim dalam bahasa Ibrani. Bisa itu digunakan menjadi kata Tuhan. Tapi kata Tuhan itu beda lagi, Bang. Nah, kata Tuhan ini ada yang mengatakan berasal dari kata tuhyang, ada yang mengatakan dari kata hiperkorek kata Tuhan yang ditambahi huruf H kemudian. Tapi masalahnya adalah definisi Tuhan itu sendiri apa? Kalau kita menggunakan pendekatan bahasa, maka kata Tuhan adalah sembahan. Sembahan, Bang. Contoh, abang menyembah Yesus, maka Yesus dikatakan Tuhan oleh orang Kristen. Ada yang menyembah Siddhartha Gautama, maka Siddhartha Gautama adalah Tuhan menurut mereka. Maka sembahan itu banyak. Maka Tuhan itu banyak kalau pendekatan pemahamannya menggunakan kaidah linguistik, kata ilah atau sembahan. Tapi kalau dalam terminologi, apa yang disebut dengan Tuhan? Tuhan adalah pencipta yang tidak diciptakan. Ada berapa itu? Cuman satu, Bang. Nggak mungkin banyak. Sepakat nggak? Sepakat nggak, Bang? Kalau Tuhan itu adalah pencipta yang tidak diciptakan. Sepakat? Ya. Sepakat nggak? Karena manusia itu juga pencipta, Bang. Abang menciptakan karya lukis, tapi masalahnya abang diciptakan. Abang menciptakan handphone, masalahnya abang diciptakan. Tuhan pencipta yang tidak diciptakan, memiliki sifat-sifat kemahaan, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sepakat? Saya tambahkan esensinya di situ. Dan waktu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah definisi yang sudah kita sepakati ini kita konsisten? Abang sepakati istilah Tuhan itu adalah pencipta yang tidak diciptakan, yang tidak terikat ruang dan waktu. Abang benarkan itu. Tapi ketika abang katakan Yesus adalah Tuhan, abang sedang menghancurkan esensi yang abang sudah sepakati itu. Itulah. Loh, saya kasih alasan. Kalau abang percaya Tuhan itu tidak terperangkap dalam ruang dan waktu, pertanyaan saya, Yesus pernah berada di dalam ruang dan waktu enggak? Yesus itu pasti pernah lah, dia kan manusia. Nah, artinya ketika mengatakan Yesus yang adalah manusia sebagai Tuhan, abang telah mengingkari sendiri omongan abang. Kalau kami umat Islam, ketika kami bicara, kami tidak boleh ingkari, konsisten kami. Saya katakan Tuhan satu. Sampai mati pun saya tidak akan pernah percaya ada Tuhan lain selain Allah. Nah, itu namanya konsistensi dalam setiap omongan, Bang. Kebenaran itu ya, Bang, ya, itu juga melibatkan konsistensi. Kalau ada orang ngomong nggak konsisten, itu nggak benar. Contoh hari ini, saya nggak suka loh makan bawang, tiba-tiba besok dia makan bawang, berarti dia pembohong. Sama, Tuhan itu pencipta yang tidak diciptakan loh. Tiba-tiba pada saat bersamaan dia percaya bahwa ciptaan adalah Tuhan. Ini yang disebut dengan ketidakkonsistenan argumen. Maka argumen ini dalam ranah dialektika gagal secara logika. Nah, kalau abang katakan Yesus adalah Tuhan, coba saya tanya sama abang, jujur ya, nggak pakai kepintaran loh, Bang, jujur, apa alasannya? Silakan jawab. Karena Yesus itu adalah manusia yang suci. Apa ciri-ciri manusia suci? Abang tahu nggak para nabi-nabi itu suci dalam kitab abang? Coba abang buka dalam kitab Lukas, dalam kitab Zakaria, banyak tulisan bahwa, Bang, kalau manusia suci itu banyak di kitab abang. Coba lihat dalam kitab Lukas pasal 7 nomor 60 nih. Bentar, kitab Lukas saja kita buka nih. Berapa? Nabi-nabi itu juga suci. Lukas. Ya, Lukas. Mana? Ya, bentar.
karya dari mana? Bukan kitab Lukas aja. Lukas. Sebentar saya buka. Oke, berapa? Sebentar. Nah, abang buka dalam kitab Lukas pasal ke-1 nomor 70. Coba abang baca kuat-kuat. Nomor 70. Oh iya. Ntar. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Dari ayat 69-nya baca, Bang. Jangan dipotong dari. Oh ya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk udah stop. Sudah sampai di situ. Pertanyaan saya, arti kudus itu apa? Suci. Nah, berarti apakah hanya Yesus yang suci di dunia ini? Nabi-nabi itu memang kudus, Bang. Jadi kalau kriteria abang menyembah Yesus karena dia suci, harusnya Tuhan abang banyak. Sembah nabi-nabi yang kudus karena nabi-nabi kudus. Nah, artinya kriteria yang abang berikan kepada Yesus sebagai Tuhan itu bukan kriteria yang spesifik, tapi kriteria yang dimiliki oleh makhluk lain juga. Maka gagal sudah, Yesus satu-satunya Tuhan kalau itu kriterianya. Nah, sekarang apa lagi kriterianya? Ayo, saya nggak mau bantah deh, saya mau arahkan abang aja deh untuk mencari tahu benar nggak kriteria itu tepat. Ayo, yang pertama karena dia suci, yang kedua apa? Ya, bisa jadi suri tauladan. Dia punya kuasa, banyak melakukan mujizat. Oke, saya ulang ya. Pertama karena dia berkuasa. Pertanyaan saya, di mana di titik bumi ini Yesus pernah berkuasa? Kuasa apa? Jadi ketua RT aja dia nggak pernah, maksudnya? Bang. Kuasa Yesus yang mana maksudnya? Kuasa dia ngapa? Nggak, ini serius, jangan ketawa. Dibantu tutup layar teman-teman di bawah. Nggak, kuasa apa? Kalau mukjizat, abang baca di kitab abang lagi. Nggak, coba kita baca lagi nih di kitab abang. Abang tahu kalau yang bermukjizat itu bukan cuma nabi asli, nabi palsu pun bermukjizat. Tahu? Mana? Nah, mantap. Nih catat ayat-ayatnya. Iya, bentar. Bentar ya. Saya tidak membantah, saya hanya mempertanyakan, mengkonfirmasi konsisten nggak abang ini. Kalau konsisten itu nggak apa-apa. Nah, abang lihat di sini Matius 24 sampai 25, baca. Matius pasal 24 ayat 24 sampai 25. Kalau abang konsisten menyembah kepada orang yang bermukjizat, harusnya abang menyembah kepada nabi-nabi palsu juga. Ini saya baca nih. Ya. Matius 24 ayat 24 sampai 25. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat. Nah, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, bahkan nabi palsu pun bermukjizat. Jadi kalau cuman karena bermukjizat abang menyembah terlebih dahulu kepadamu. Nah, iya. Kalau hanya karena orang yang bisa bermukjizat abang jadikan dia Tuhan, harusnya Tuhan abang bukan Yesus satu-satunya. Nabi Musa bisa membelah lautan. Yesus bisa nggak belah lautan? Nggak bisa. Dia cuma jalan di atas danau. Kenapa nggak nyembah Nabi Musa juga? Apakah abang tahu bahkan Elia mampu menghidupkan orang mati? Abang tahu tidak, tulangnya Elisa, pernah saya baca. Tulangnya Elisa, ini tulang Elisa loh bang, kesentuh mayat hidup loh. Tahu itu? Jadi kalau karena mukjizat seseorang abang menyembah, harusnya abang sembah para nabi-nabi palsu dan nabi-nabi asli yang mampu bermukjizat. Karena Tuhan nggak butuh mukjizat bang, Tuhan itu maha kuasa. Ngapain dia bermukjizat? Mukjizat itu dari kata jaza, artinya melemahkan. Ngapain Tuhan butuh melemahkan orang lain untuk membuktikan dia Tuhan? Nggak perlu bang. Tuhan itu tidak perlu dia buktikan Tuhan, karena tanpa pembuktian dia tetap Tuhan. Yang perlu dibuktikan seorang nabi itu dari Tuhan, itu wajib nabi. Kenapa? Tidak semua manusia adalah nabi. Kalau Tuhan nggak perlu buktikan dia adalah Tuhan, gue Tuhan loh. Emang dia MPD ya pak? Tapi Tuhan punya perintah sebagai Tuhan.
sembah saya. Itu wajib ada deklarasi begitu. Kenapa? Kalau ada orang yang menyembah entitas yang tidak pernah mengaku Tuhan, itu namanya menuduh seseorang menjadi Tuhan. Nah, jadi ini yang saya katakan bahwa teman-teman kita Kristen itu alasan mereka menuhankan Yesus itu alasan yang sangat rapuh. Nah, makanya udah 3 yang saya sudah tunjukkan ke abang. Tuhan abang jadi banyak. Apalagi alasan abang menyembah Yesus? Sebutkan secara spesifik. Apa perbedaan Yesus dengan makhluk Allah yang lainnya gitu? Apakah dia ada sebelum Abraham ada? Saya tunjukkan lagi dalilnya. Boleh? Saya udah baca itu. Nah, silakan. Bawa satu alasan yang jelas kenapa orang Kristen menyembah kepada Yesus. Mari kibas. Mari kita bahas. Alasan itu spesifik atau tepat atau tidak? Kan gitu abangku. Iya. Aduh, jadi ketat terus saya nih. Iya. Nah, jadi gini bang, saya masuk sedikit boleh nggak? Nah, ini buat abangku. Abang menolak saya tidak masalah, menerima saya syukur alhamdulillah. Tapi tugas saya hanya menyampaikan. Sebagaimana Yesus tidak peduli dengan orang yang menolak, tapi hanya menyampaikan. Nambah ilmu nih. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini keren nih. Ini baru namanya bermanfaat. Serius, kalau ini terjadi, ini bermanfaat artinya saya bermanfaat buat peradaban. Nah, sekarang saya mau memberikan ide dan gagasan. Alasan kenapa Uniriva tidak akan menuhankan Yesus. Abang catat baik-baik, abang dengarkan. Karena saya percaya kepada Yesus seperti yang dia ucapkan. Kenapa saya tidak akan menyembah Yesus? Karena justru saya percaya kepada Yesus tentang dirinya. Dalam kitab kalian umat Kristiani tidak ada secara eksplisit Yesus mengatakan dia pencipta yang tidak diciptakan. Justru sebaliknya. Baca baik-baik ya. 1. Dalam Yohanes 17 ayat 3, ayat ini yang sering diucapkan, Yesus mengenalkan siapa Allah satu-satunya, yaitu Bapa yang di surga bukan dia, sementara dia adalah utusan. Bagaimana mungkin Tuhan mengutus dirinya sendiri? Nggak make sense bang. Tuhan kayak nggak ada kerjaan bang. Mana ada direktur mengutus dirinya sendiri ke perusahaannya gitu. Ya, apa kan gitu. Yang kedua, abang buka Markus pasal 13 nomor 32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Kalau dia adalah firman yang adalah Allah, kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Tapi yang tahu hari kiamat hanya Bapa. Apakah dia pura-pura tidak tahu? Apakah Tuhan datang ke dunia dengan cara berpura-pura bersandiwara? Markus berapa? Markus 13 nomor 32. Ya. Oke. Markus pasal 13 nomor 32. Markus 13 pasal 32 nomor 32. Markus 13 ayat 32 ya? Ya. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan aku pun tidak, hanya Bapa saja. Apakah mungkin Tuhan tidak tahu hari kiamat bang? Katanya dia firman yang adalah Tuhan. Kok firman nggak tahu hari kiamat? Kan nggak mungkin. Nah, kecuali bang nuduh dia berbohong, pura-pura nggak tahu, ya kan? Coba sekarang dalam kitab Yohanes pasal 14:28, kalau orang Kristen dalam konsili Nikea mengatakan bahwa Bapa dan Yesus setara, tapi apa kata Yesus tentang dirinya? Bapa lebih besar daripada aku. Tapi di konsili Nikea dikatakan bahwa mereka sehakikat. Makanya saya bilang, rata-rata umat Kristen ini mengikuti konsili bapak-bapak gereja. Saya ikuti perkataan Yesus. Makanya saya tidak mungkin nyembah Yesus, karena saya terbukti pengikut Yesus. Abang terbukti pengingkar Yesus. Itu fakta. Sekarang abang lihat Yohanes 14:28. Enggak, yang tadi itu, jadi saya mau jangan cepat-cepat dulu. Yaudah, satu-satu yang mana yang mau bang? Markus ayat 32 ya? Markus pasal 13 nomor 32. Oh, 32. Terus berapa sekarang? Oke. Yohanes pasal 14:28. Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes pasal 14:28. 28. Oke. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku.
Gimana menurut? Bagaimana mungkin Yesus setara dengan Bapa, sementara Yesus mengakui bahwa Bapa lebih besar daripada dia. Abang lebih percaya sama Yesus atau lebih percaya kepada bapak-bapak gereja? Konsili Nikea mengatakan bahwa Bapa dan Yesus sehakikat. Sehakikat dari Hong Kong. Yesus manusia, Bapa bukan manusia. Itu aja udah tertolak gitu argumen itu. Dalam Matius pasal 26 nomor 39, bagaimana ada Tuhan berdoa kepada Tuhan lain? Lagi main drama dia, kan nggak mungkin. Masa Tuhan kayak gitu, kayak main-main dramaan? Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Bahkan kehendaknya aja beda sama Bapa. Nah, inilah dalil-dalil yang eksplisit membuktikan Yesus bukan Tuhan. Kenapa saya katakan eksplisit? Mulut Yesus sendiri yang berkata, mudah dipahami, nggak perlu ditafsir. Itu tertulis begitu. Lanjut lagi, banyak abang. Ayo, bahkan Paulus pun sebenarnya tidak menyetarakan antara Bapa dan Yesus loh. Hanya saja Paulus ini kejahatannya adalah membatalkan hukum Torah. Tapi kalau terkait Tritunggal dia nggak. Berikan kesempatan sama Kristen yang lainnya. Saya mau ini dulu. Terima kasih atas pencerahan, udah saya catat nih. Tapi satu boleh nggak saya ngomong? Boleh nggak saya ngomong sama abang sedikit dulu? Apa tuh? Ya. Apa tuh? Ini hanya dari saudari abang yang beda keyakinan ya, bukan berarti saya mau intervensi. Saya paham bang, doktrin itu ketika ditolak itu berat. Ya nggak apa-apa, makanya saya ngomong nih, doktrin ketika dilawan itu memang berat. Kenapa? Berkaitan dengan keluarga besar, berkaitan dengan keyakinan dari kecil yang dianut, berkaitan dengan duniawi. Nanti akan ada yang tidak suka, tidak senang. Kalau memang seandainya Anda adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan pencipta alam semesta, sebenarnya Anda tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena Yesus sudah mengatakan berkali-kali, orang yang percaya kepada Yesus itu pasti akan dibenci. Ya, ini ada yang mau mualaf, Gitu. Yang mau mualaf silakan multi ya. Yang mau mualaf silakan. Oke, terima kasih Niripa ya. Terima kasih atas pencerahannya. Terima kasih abangku juga. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata saya yang keras dan salah ya. Salam toleransi, sehat selalu. Terima kasih banyak semuanya. Iya, Terima kasih. Iya. Terima kasih.